Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menerangkan tentang hak PVT, perlindungan varietas tanaman. Ini saya menjelaskan 3 poin, yaitu pengertian, pengaturan PVT dalam perjanjian TRIPS, dan perbedaan antara hak paten dan hak varietas tanaman. Untuk pendaftaran dan lain-lainnya akan dijelaskan pada kelompok 12. Pengertian dari perlindungan varietas tanaman menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 yang menjelaskan tentang perlindungan varietas tanaman menerangkan bahwa perlindungan itu perlindungan yang khusus yang diberikan oleh negara kepada pemulia tanaman. Di sini diwakilkan melalui Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan varietas tanaman merupakan salah satu cabang objek dari hak kekayaan intelektual. Objek perlindungan dari ini yang telah dihasilkan oleh pemulia. Hasilnya, adapun varietas tanaman yang dapat diberikan perlindungan meliputi varietas dari spesies ataupun jenis tanaman baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Pengertian dari varietas tanaman itu sendiri adalah sebuah kelompok tanaman dari suatu jenis spesies atau jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman. Pertumbuhannya bisa berupa daun, biji, bunga, buah, ekspresi karakter genotip, dan kombinasi genotip. Sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, hak varietas tanaman yang baru bisa diberikan kepada pemulia tanaman jika varietas tanaman tersebut masuk dalam kategori yang sudah ditentukan, yaitu baru, unik, seragam, dan stabil, dan diberi nama. Baru di sini adalah varietas yang didaftarkan belum pernah sama sekali diperjualbelikan di Indonesia, atau sudah dilakukan jual beli tidak lebih dari setahun, atau jika diperdagangkan di luar negeri, tidak boleh lebih 6 tahun untuk tanaman tahunan dan 4 tahun untuk tanaman musiman. Unik, yaitu yang kedua adalah unik. Unik adalah sebuah varietas yang dimohonkan pendaftarannya sebelum atau sesudah. Karakter morfologinya menjadi dasar keunikannya. Yang ketiga, seragam. Apa itu seragam? Seragam baru bisa dikatakan jika karakter pembeda dari masing-masing spesies sama atau seragam antara satu sama lain, dan terlihat mencolok jika dibandingkan dengan karakter pembeda yang lainnya oleh varietas tanaman lainnya. Keempat, stabil. Dapat dikatakan stabil jika karakter dari pembeda varietas tersebut tidak berubah walau sudah diperbanyak berkali-kali. Dan yang terakhir, diberi nama. Jadi varietas tersebut sudah diberi nama. Kemudian pengaturan PVT, hak PVT dalam perjanjian TRIPS. Di sini diatur pada pasal 27 ayat 3 huruf B yang diartikan atau diterjemahkan berisi, yaitu TRIPS memberikan opsional atau pilihan terhadap negara-negara yang mengikutinya dalam penandatanganan perjanjian tersebut dalam hal pemberian perlindungan terhadap varietas tanaman melalui hak paten atau melalui sistem sui generalis yang lebih efektif atau dengan mengkolaborasikan keduanya. Jadi diberi pilihan memilih hak paten atau membuat peraturan baru yang lebih efektif, atau juga bisa memadupadankan keduanya. Kemudian materi terakhir yaitu adapun alasan hak paten tidak dapat melindungi varietas tanaman secara berkelanjutan atau dalam jangka waktu yang lama. Alasannya sebagai berikut. Adanya kewenangan dari pemegang paten secara prinsip melarang petani untuk menanam kembali benih dari varietas tanaman tersebut yang sudah didaftarkan paten, sehingga merugikan pihak petani karena menimbulkan biaya yang tinggi.
Tapi di sisi lain juga menguntungkan para perusahaan industri besar pembenihan. Kemudian tersingkirnya pemuliaan yang didasarkan pada PVT atau perlindungan varietas tanaman, yaitu para petani tradisional yang ketika perlindungan paten memberikan dukungan jenis invensi yang dihasilkan oleh mereka tidak diberikan hak paten, sehingga kelompok petani tersebut dapat menggunakan secara bebas. Yang alasan selanjutnya, adanya sifat dari pemberian hak paten yang mengakibatkan adanya hak monopoli terhadap benih dari varietas tanaman tersebut yang sudah menjadi objek produksi dan perdagangan benih yang bersifat penting. Adanya pengikisan keanekaragaman hayati akibat pemberian paten, di mana secara tidak langsung mendukung standarisasi yang lebih tinggi dan lebih cenderung memperkuat budidaya tunggal. Petani kecil dan pemulia tradisional akan ikut berdampak buruk. Karena apa? Karena pemberian paten terhadap varietas tanaman dapat membuat semakin bertambahnya monopoli antara industri benih dengan pemilik tanah atau perbedaan hak paten dan hak perlindungan varietas tanaman. Dilihat dari segi perlindungan hukum, hak paten diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, kemudian Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang menerangkan tentang paten. Sementara hak PVT, perlindungan atas varietas tanaman, diatur pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Dari sisi proses pengajuannya, hak paten diajukan melalui Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sementara hak PVT, perlindungan varietas tanaman, diajukan pada Departemen Pertanian Republik Indonesia. Kemudian dari sisi perlindungannya, perlindungan dari hak paten itu melindungi prosesnya, proses secara bioteknologi dan adanya rekayasa genetika di dalamnya. Dari hak PVT, perlindungannya berupa hasil produk atau produk jadinya varietas tanaman yang diperoleh dari pemuliaan tanaman, yaitu plant blending. Kemudian dari sisi persyaratannya, persyaratan dari hak paten hanya bersifat baru yang mengandung langkah inventif dan bisa diterapkan pada industri. Sementara hak perlindungan varietas tanaman harus bersifat baru, unik, seragam, dan stabil. Adapun ditambahi dengan pemberian nama. Sekian dari presentasi dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.